Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallah man hafidha lisanah wa arafa zamanah wastaqama tariqah al-hadis. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita berkumpul bermuajahah melalui settingan dengan sistem virtual atau lain sebagainya berkenaan dengan pramuka yang berlaku atau yang berkembang di Kabupaten Sukabumi. Dengan ada istilah dulu almarhum Bapak Kiai Haji Jejen Basul Ashab, itu menggalakkan atau membuktikan, merealisasikan yaitu pramuka iqomah. Apa itu pramuka iqomah? Yaitu pramuka Ikatan Qaryah Mubarakah. Artinya segenap warga Kabupaten Sukabumi agar bersatu, menyamakan persepsi dalam mengembangkan, menjalankan syariat Islam. Dan hakikatnya bukan untuk merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan untuk merubah tatanan kepemerintahan, tapi hakikatnya untuk melaksanakan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Nah, menyikapi hal tersebut ini perlu untuk menjadi pemikiran kita bersama bagaimana langkah-langkah. Di antaranya salah satu bagian dari solusi terrealisasi harapan semua pihak baik bangsa dan negara, wabil khusus warga Kabupaten Sukabumi dengan adanya istilah pramuka iqomah. Nah, itu sebagai realisasi tujuan yang diharapkan oleh warga Kabupaten Sukabumi. Dan untuk salah satu pembuktian di lapangan bagi yang akan melaksanakan yaitu pramuka iqomah di lapangan, pertama diharapkan yaitu anak-anak digiring berangkat untuk ke masjid minimal seminggu sekali setiap hari Jumat, yaitu sekitar ba'da asar datang sama-sama membersihkan masjid dan lain sebagainya. Setelah maghrib yaitu membaca Al-Quran sampai isya dan dilanjutkan dengan sembahyang isya. Setelah sembahyang isya baru ada tausiah yang disampaikan oleh ustadz ataupun guru agama atau siapa saja yang berkenaan dengan wawasan kepramukaan, wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan yang dilakukan di masjid. Setelah itu ada istirahat. Nah, sekitar jam 3 malam harus melaksanakan qiyamul lail. Seperti biasa, setelah qiyamul lail membaca Quran sampai subuh, sembahyang subuh. Setelah sembahyang subuh baru ada kuliah subuh. Nah, setelah kuliah subuh selesai dilanjutkan dengan olahraga, dan di sanalah untuk mengkaji, mempelajari dan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yaitu tentang wawasan kepramukaan. Nah, salah satu bukti dari kegiatan pramukaan ada pansinya, ada banyak kegiatan-kegiatan. Salah satu di antaranya upacara. Upacara itu hakikatnya ada pertama penanaman kedisiplinan bagi peserta didik. Yang kedua tertanamkan yaitu silaturahim antara peserta didik dengan pembina dan teman-teman lainnya. Itu intinya. Nah, perlu disikapi bahwa kenyataan untuk melaksanakan silaturahim ini banyak manfaatnya. Pertama, menghilangkan kejenuhan bagi peserta didik. Yang kedua, menambah wawasan. Dan ketiga, menambah sebuah keberanian bagaimana pembekalan.
yaitu kunci gambaran ke depan setelah dibekali peserta didik mampu membuat gambaran masa depan. Wa tandun nafsu ma qadzamat lighad, yaitu membidik bagaimana gambaran ganawan ke depan yang sudah diisi dibekali oleh pembina ketika dalam hal kegiatan pramuka. Nah, salah satu di antaranya timbul, yaitu apa? Adanya saling menghormati, saling menghargai, sehingga dijelaskan dalam konteks ayat Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mari kita kerjasama dalam hal kebaikan. Tidak boleh, harus dijauhi hal-hal yang menyangkut permusuhan ataupun perbuatan dosa. Salah satu di antaranya bahwa menghormati kita sebagai bangsa Indonesia ini tidak semudah perjuangan para pahlawan pejuang yang terdahulu untuk bebas dari belenggu penjajah. Ini memerlukan sebuah proses, memerlukan perjuangan, memerlukan jihad. Sehingga kita tinggal memelihara dan kita tinggal untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan terdahulu. Salah satu di antaranya yaitu menghormati, menghargai jasa para pahlawan. Di antaranya para pahlawan terdahulu itu agar berkibarnya sebuah bendera merah putih, ini merupakan simbol merah darahnya bangsa Indonesia dan keberaniannya, dan putih dengan tulangnya manusia dengan digambarkan artinya berjuang keberanian di atas kesucian kemurnian batinnya. Nah, makanya kita patut untuk menghargai, menghormati para jasa para pahlawan yang terdahulu. Di antaranya sehingga dididik, digembleng, dibina, serta harus menghormati, menghargai para pahlawan yang terdahulu. Apa inti kunci setelah perjuangan? Sebab tidak mungkin akan bisa berkembang subur dan pesat, yaitu ajaran Islam. Tapi setelah merdeka, lepas dari belenggu jajah, yaitu dengan lepasnya Indonesia dari belenggu jajah, sehingga perkembangan agama, perkembangan pendidikan menjadi pesat dan maju berkembang. Berlaku di mana? Di Indonesia. Itu pun sesuai dengan harapan Allah, sesuai dengan harapan Rasulullah, sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, sehingga bisa salah satu aktualisasi, salah satu realisasi, salah satu pembuktian amalan ajaran Islam dengan lepasnya Indonesia dari belenggu penjajah, sehingga bisa direalisasikan dengan melaksanakan pembuktian rukun Islam. Kenapa? Sebab mana mungkin akan bisa realisasi rukun Islam tanpa diawali dengan syahadah. Salah satu bukti pembuktian dari amalan syahadah yaitu minimal ada 3. Pertama, ada yang disebut qasdul hayat. Apa tujuan hidup dalam mengemban, mengisi negara Indonesia? Tujuan hidup pertama qasdul hayat. Kita diciptakan oleh Allah, hidup di alam semesta itu harus sesuai dengan aturan Allah, dan kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Minallah, ma'allah, ilallah. Yang kedua, minhajul hayat, yaitu pedoman atau platform pedoman hidup bagi umat manusia, yaitu tiada lain, yaitu Islam. Sehingga Al-Quran Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, agama yang mendapat keridhaan dari Allah yaitu agama Islam. Al-Imran 85 menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil, memanfaatkan ajaran agama Islam tanpa yaitu ajaran petunjuk dari Allah, maka orang itu tidak akan diterima, bahkan menjadi celaka. Nah, itu minhaj. Maka kunci minhaj tiada lain Islam. Dengan Islam harus bagaimanakah orang yang sudah menyatakan, mengaku, bersumpah dengan 2 kalimat syahadat tersebut, maka harus dibuktikan. Mana? Surah Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qis.
menyaksikan adanya Allah, tiada ilah yang wajib disembah, hanyalah Dia. Ada petugas Allah, para malaikat, wa ulul ilmi, kita wajib punya ilmu. Maka jangan harap bagi warga Indonesia, bagi bangsa Indonesia akan memiliki sebuah kehormatan, sebuah kewibawaan di level internasional kalau tanpa memiliki sebuah ilmu. Maka dalam konteks untuk menambah wawasan bagi umat Islam harus memproklamirkan 2 kalimat syahadat. Pembuktiannya wa ulul ilmi, harus punya ilmu. Intinya setelah memiliki ilmu untuk apa? Imam Bilqis, agar tegak keadilan di muka bumi ini. Yang kedua, minhaj yang kedua yaitu sholat. Bagaimanakah orang yang sudah melaksanakan sholat? Orang yang sudah melaksanakan sholat minimal harus memiliki 2 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimus sholata lidzikri. Sesungguhnya kami ini Allah, tiada ilah yang wajib sembah kecuali kami, kata Allah. Maka ibadalah kepada kami, tegakkan salat agar selalu mengingat padaku. Itu pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimensi yang perlu dimiliki minhaj yang kedua yaitu salat. Apa yang kedua, minhaj yang kedua? Yaitu surah Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya minal kitab aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah wahyu dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca aqimis shalah, sesungguhnya salat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah melaksanakan salat, mampu merealisasikan dalam kehidupan sehari, menjauhi dari perbuatan fahsya dan munkar. Dan selanjutnya yaitu dalam surah Taubah menjelaskan yang harus kita minhaj yaitu mengeluarkan zakat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Keluarkanlah zakat. Maka orang yang sudah mengeluarkan zakat, maka jangan sampai terkontaminasi, tercampur aduk harta yang kita miliki, yaitu dengan barang yang subhat dan barang yang haram. Nah, sehingga tidak memiliki sifat ria, sum'ah, godok dan hasud, yaitu watu zakihim, bersih dalam jiwa, raga dan harta yang kita miliki. Yang selanjutnya minhaj yaitu melaksanakan sholat, saum. Bagaimana orang yang sudah melakukan saum? Al-Baqarah 183 menjelaskan, hey ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, laksanakan saum sebagaimana umat yang terdahulu agar menjadi orang yang bertakwa, yaitu intisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian melaksanakan ibadah haji. Bagaimana orang yang sudah melaksanakan ibadah haji? Al-Hajj 27 wa adin pinnas bil hajj yaitu karizala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik yashhadu manafi'ahum. Diundang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji yang datang baik menggunakan kendaraan, jalan kaki dan lain sebagainya. Apa inti hakikatnya? Yashhadu manafi'ahum, agar manfaat kita saksikan manfaat daripada amalan ibadah haji. Yang ketiga, orang yang sudah memproklamirkan 2 kalimat syahadat harus memiliki qudwah. Siapa qudwah? Qudwatul hayat, tiada lain hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana langkah perjuangan Rasulullah kita sudah dinikmati, ternyata Rasul menyatakan agar dihilangkan yaitu sistem penjajahan di muka bumi ini. Bahkan didukung oleh Undang-Undang Dasar 45, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, menyikapi hal ini kita wariskan kepada bangsa agar bangsa kita yang para pemuda, pelanjut, pejuang, para tokoh kita harus diteruskan perjuangannya. Salah satu di antaranya menghormati jasa para pahlawan. Maka simbolnya yaitu adalah bisa tegaknya kemerdekaan
itu berkibarnya merah putih di negara Indonesia. Nah, itulah sekelumit berkenaan. Mari kita sama-sama menyatakan baik atas nama MUI, Warcab, ataupun instansi lain, yaitu sama-sama untuk mempertahankan kebangsaan Indonesia, mempertahankan kejayaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia demi kesejahteraan lahir dan batin, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.